Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan share cara servis laptop mati total di laptop sejuta umat ya, terutama di seri Asus X441. Karena di series laptop ini dia tergolong cukup banyak di pasaran, baik itu yang seri B, yang seri M, ataupun yang seri S-nya. Eh, Kalau dari history customer sendiri, ini gara-gara ganti keyboard sendiri, kemudian laptop jadi mati total. Setelah saya analisis ternyata pelindung keyboard bagian motherboard ini biasanya ada plastiknya, ini tidak dia pasang. Alhasil begitu keyboard ini dipasang, yang baru dipasang karena nggak ada plastiknya, ini langsung konslet ya, karena kontak langsung keyboard dengan motherboard. Oke, kita langsung cek. Pertama, seperti biasa, lakukan pengukuran di titik 19 volt. Untuk titik pengukurannya cukup 2 saja. Di jack power ini tegangan naik turun ya, 1. Kemudian di titik power resistor ataupun di titik pin. Di sini pun sama. Jadi ini mas shortnya langsung dari depan ya. Karena ini kalau biasanya kalau tegangan naik turun begini, ini indikasi kasus kerusakannya, karakteristiknya short ya, ataupun konslet. Ditandai dengan nilai tegangan pada multimeter naik turun, termasuk di titik PR ini. Terkadang kasus short ini dia di sini 19 volt oke, tapi di sini tegangan naik turun ataupun bahkan 0 ya. Tapi yang perlu jadi patokan kita, nilai 19 volt baik di sini ataupun di sini ini harus ada. Jika kasus seperti ini dapat dipastikan karakteristik kerusakannya termasuk karakteristik kerusakan kasus short ya. Untuk checking indikasi yang kedua, kita gunakan metode diode valur ataupun buzzer ya. Negatif di titik negatif, entah di soket-soket USB seperti ini, tempelkan seperti ini, dan satunya ke titik PR ya. Nah, ini udah short ya. Kita cek di sini, ini enggak short di sini ya. Berarti ini fix shortnya di jalur PIN keluar ya. Karena di sini harusnya tidak boleh bunyi. Jadi di titik PR ini tidak boleh bunyi. Untuk ciri-ciri titik PR ataupun titik PIN, kita track aja jalurnya dari jack power. Dia melewati MOSFET N channel 2, kadang MOSFET N channel 1, baru dia masuk ke titik PR. Dan titik PR ini di seri Asus dan Lenovo, termasuk di seri lainnya pun ada, dia hanya menggunakan 2 tipe aja, yaitu titik PR di dekat jack power dan titik PR di dekat baterai ya. Kita coba cari PR di baterai. Nah, ini titik PR-nya. Ini PR baterai. Jika indikasi kerusakan sudah kita temukan ataupun karakteristiknya sudah kita temukan, maka lanjut ke step eksekusinya. Karena di kasus mati total pun seperti biasa, berbeda karakteristik akan berbeda juga teknik eksekusinya ya. Untuk teknik cepat kasus short seperti biasa kita menggunakan metode teknik inject ya, ataupun suntik. Suntik sendiri bisa menggunakan MBR ataupun bisa menggunakan power supply. Untuk setting tegangan inject di 7 volt ataupun di 12 volt bisa ya. Atau gunakan dulu tegangan terendah bisa. Oh, agak goyang.
setting dulu PSU-nya. Untuk titik injek boleh di titik power resistor deket check power, asalkan jangan di titik resistor deket baterai ya di sini. Di sini pun bisa, tapi harus menggunakan tegangan lebih rendah dari tegangan baterai. Tegangan baterai sendiri rata-rata 7 sampai 11 volt. Jadi kita gunakan tegangan di bawah 7 volt ya. Tapi akan kurang akurat kalau kita injeknya di titik dekat soket baterai. Cara membedakan titik PR dekat soket baterai ataupun dekat check power itu cukup dilihat dari tata letaknya saja ya. Walaupun di beberapa laptop seperti di HP kadang titik PR ini dia nggak akurat, jadi PR jack powernya bisa berdekatan dengan PR baterai. Untuk mengatasinya kita boleh menggunakan metode mencari titik positif di semua titik P-in. Contohnya seperti ini. Ini ada kapasitor bipolar berjejer 3, ini kita cari titik positifnya. Ataupun boleh nyuntiknya langsung dari kapasitor polar yang ada titik positifnya. Tapi khusus di jalur 19 volt ya. Karena kalau kita injeknya langsung dari titik kapasitor bipolar, biasanya dua-duanya kalau kasus short dia bunyi ya. Coba cek ini. Ini enggak bunyi dia. Nah ini bolak-balik dia bunyi. Contoh kalau kita ingin melakukan titik injek di titik ini, kita cari titik positifnya. Dan ini karena dekat dengan kapasitor polar, ini kita telusuri jalur dari positif ini lari ke MOSFET N channel ini. Dan ini ada kapasitor bipolar. Kita boleh injek di titik ini. Tapi harus di jalur 19 volt ya. Kita cari titik yang aman dulu di jalur 3 volt dan 5 volt. Oke, ini kan dua-duanya bunyi dia. Berarti yang kita cari titik di titik positif jalur yang mengarah ke kapasitor yang polar ya, yang ada kalau yang ini kapasitor bipolar, ini kapasitor polar. Kapasitor polar ini dia memiliki kutub yang putih besar, ini positif, yang ada strip garis ini negatif. Kita cukup track dari jalur positif ini lari ke kapasitor ini, berarti sudah dipastikan ini titik yang positifnya. Dan harusnya di sini nggak bunyi karena ini short, jadi di sini dia bunyi. Balik lagi biar enggak terlalu panjang. Jadi titik injek bisa dari power resistor ataupun bisa dari titik P-in seperti yang tadi dijelaskan. Kita cari kapasitor bipolar di jalur positif. Lebih aman memang di titik power resistor ini karena ruangnya lebih besar. Selain itu untuk penyolderan pun lebih gampang ya. Beda dengan kita injek di titik-titik langsung di titik kapasitor bipolar. Ini ruangnya terlalu sempit ya. Kalau di Asus dan Lenovo ini enak sekali karena titik PR-nya biasanya dia berdekatan langsung dengan jack power.
Tapi untuk HP biasanya dia melebar jauh. Jadi jack powernya di sini, PR-nya kadang di bawah sebelah sini. Nah, untuk mengatasinya kalau di HP boleh kita mencari titik injeknya di kapasitor bipolar di jalur positif, tapi di jalur 19 volt ya. Ini boleh kita solder seperti ini langsung di PR, sedangkan yang negatifnya kita tempel-tempel saja seperti ini, ataupun boleh dibalik seperti ini. Karena ini ruangnya besar di PR ini, negatif boleh ditempel seperti ini, kemudian positifnya boleh kita tempel seperti ini. Ataupun paling aman memang ini harus disolder dulu ke titik PR ya. Untuk penempatan titik injek ataupun kabel injek ini boleh di sebelah sini PR ataupun di sebelah sampingnya PR, jadi bebas ya. Terus ini belum nempel. Selanjutnya kita tinggal tap bagian negatifnya. Ini udah ada reaksi asap ya, nggak kelihatan. Sepertinya sebelah sini. Ya, sini yang kena dia ya. Biar lebih jelas, kita kasih pup. Oh, ini langsung reaksi ke IC. Kasus short yang menyerang ke IC ini sangat jarang terjadi. Sering terjadi juga kalau kejadian fatal error seperti ini. Jadi begitu pemasangan keyboard yang salah ataupun kesalahan prosedur ya. Karena kasus short sendiri biasa yang sering ditemukan di lapangan, kerusakan penyebabnya itu kebanyakan gara-gara kapasitor bipolar seperti ini dan MOSFET N channel yang seperti ini. Oke, kita langsung coba eksekusi.
Begitu IC ini dicabut, sudah tidak ada reaksi short. Nah, ini di titik PR ini sudah hilang reaksi shortnya ya. Ini menandakan memang IC tersebut yang rusak. Titik PR tadi ini shortnya sudah hilang. Fix sudah hilang, berarti positif yang rusak IC ini. Ini kemungkinan IC sound ya. Kode IC-nya berbeda. Kebetulan kanibalannya sudah tidak ada. Ini ada jenis IC sound yang sama, tapi kita harus cek dulu datasheetnya ya, takutnya ini berbeda. Untuk IC sound sendiri ini sebenarnya tidak dipasang pun tak masalah ya, tapi efeknya nanti suara nggak akan keluar. Sambil kita cari kanibalan nanti, kita langsung tes ya. Fix ya, ini sudah nyala. Kita coba ukur tegangannya. Di sini sudah pasti oke, 19 volt oke. Lima volt oke, dan sudah dipastikan 3 volt juga oke. Oke, tinggal cek display. Di poinnya ini, di poin video ini yang terpenting kita hafal dulu cara servis laptop mati total, terutama teknik identifikasi
kerusakan, juga teknik eksekusinya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.